Halo guys, salam satu aspal. Hari ini saya dapat 2 paket nih ngirim ke Cipinang nih. Paketnya sudah ya pick up ya, tinggal pengantarannya. Ini pengambilan di sekitaran komplek depan Moy ya. Oh, Moy. Salah satu mall atau tempat yang dihindari para ojol teman-teman. Karena tempatnya tuh haram ini buat ojol nih. Bukan haram pada ini ya, ini untuk parkirannya sebenarnya. Satu untuk parkir, kedua kita kalau ngambil itu harus dilepas semua jaket, atribut ojolnya itu dilepas teman-teman. Jadi sungguh tidak nyaman lah intinya ngambil paket daerah Moy ini teman-teman. Ini ngambil paket sih bukan di Moy ya, makanya saya pick up. Oke guys, kita langsung ke pengantarannya aja teman-teman ya. Kenapa saya bilang haram teman-teman? Karena banyak kejadian teman-teman ya, kurang nyaman lah. Satu, kejadian parkiran motor. Karena parkiran motor kan nggak ada nih parkiran motor di dalamnya, adanya di luar semua ilegal. Dan itu rawan hilang motor kita teman-teman. Kedua, kita kalau masuk itu harus buka jaket semuanya. Atribut ojol nggak ada teman-teman. Jadi mall orang kaya lah istilahnya katanya gitu. Tapi ya sudahlah, terserah mereka aja lah. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sendiri perlu ngalamin gitu. Saya nganter ke daerah Moy dan nganter orang ya, terus saya dapat lagi paketnya di dalam mall Moy gitu. Nah kan karena saya nggak tahu ya sudah, saya parkir liar kan, ikutin teman-teman ya, parkir liar di pinggir jalan. Parkirnya tuh jauh teman-teman untuk masuk ke mallnya tuh dari parkiran. Aku masih pakai atribut gitu, masih pakai jaket. Di stop, nggak boleh masuk teman-teman. Oke lah, itu saya terima gitu. Tapi yang bikin nggak terima itu begitu nggak boleh masuk karena alasan jaket gitu ya. Jaket nggak boleh dibalik, nggak boleh ditenteng, nggak boleh, atau dititipin ke security-nya nggak boleh, harus ditinggal di motor. Sedangkan parkirannya kan jauh. Nah itu yang bikin saya kesel teman-teman. Apa salahnya sih jaket itu gitu? Kalau emang sesuai SPOP jaket nggak boleh masuk, harusnya si pemesan gitu harus mau bilang gitu dari awal, maaf lah jaket nggak boleh dimasuk ya, tinggal di motor gitu kan enak, kita harus hati-hati apa. Nah kita kan tanpa pengetahuan, kita langsung masuk aja mau ke dalam pakai atribut gitu. Ternyata atribut itu nggak boleh dibawa masuk gitu, sama sekali nggak boleh. Mau dibalik nggak boleh, saya balik ya Pak, ya Bu ya, nggak boleh Pak. Ya udah saya tenteng ya Pak. Kalau tenteng juga nggak boleh Pak. Ya itu kalau nggak boleh saya titip aja di tempat Bapak. Nggak boleh juga Pak, Bapak harus taruh di motor. Ya sudah, kalau emang begitu saya lebih baik cancel. Karena saya jauh Pak, parkirnya saya di sana. Ya udah, saya cancel itu depannya dia. Saya cancel aja, saya mau buat laporan gitu. Kurang nyaman saya ngambil pakai di sini gitu. Satu itu, kedua pengirim itu, pengordernya itu keterlaluan gitu. Ya nggak peduli, kalau emang nggak boleh harus bilang dari awal nggak boleh gitu. Jadi kita udah siap teman-teman. Dan banyak kejadian motor hilang teman-teman di sekitar rumah itu. Teman saya aja ada yang hilang motor di situ. Ya nggak ketemu, udah hilang aja selesai. Itu namanya motor hilang ya selesai hilang. Ya karena apa? Karena parkir liar, karena nggak ada motor itu nggak boleh masuk ke dalam parkiran ya. Jadi menurut saya itu jahat lah, manajemen itu payah. Sungguh tidak ramah untuk ojol gitu. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan sekarang udah berubah ya, nggak seperti itu ya, nggak seperti yang saya alami ya. Karena saya semenjak kejadian itu istilahnya bisa dibilang saya itu kapok, nggak pernah ngambil lagi ke daerah Moy. Kalau untuk kantor jemput penumpang oke
trauma saya teman-teman dengan kebijakan keamanannya teman-teman. Ya saya tidak menjalankan si security si A si B si C gitu, nggak apa-apa, itu udah jadi tugasnya dia gitu. Cuma manajemennya aja gitu yang buat saya pribadi saya kurang cocok lah. Mungkin teman-teman lain yang lain pernah ngalamin kejadian seperti itu atau gimana gitu, bisa dong bantu cerita teman-teman. Ya teman-teman, kalau kalian suka video seperti ini tolong di subscribe ya teman-teman ya, jangan lupa di like juga videonya, terus kasih komentar juga teman-teman biar saya harus ngapain gitu, kurang gimana gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, ini videonya mungkin agak lama ya jaraknya ya, berapa hari baru upload lagi ya. Emang keadaan di rumah gitu lagi kurang beres teman-teman, moodnya lagi kurang enak lah intinya gitu, makanya buat video aja kayak berat banget gitu. Kan bisa dibedakan teman-teman kalau bikin video tapi nggak nyaman gitu, kita ngobrol aja di begini gitu, kita kayak nggak enak gitu karena terlalu banyak pikiran gitu, atau beban pikiran yang ada gitu. Makanya mudah-mudahan kedepannya mulai hari ini udah semakin baik gitu. Ya nanti bisa upload video tiap hari ya teman-teman ya. Kita menuju Jalan Prinsip Kemerdekaan teman-teman ya. Di depan sana kita mau belok kanan nantinya ke arah Kayu Putih Raya, tentunya ke arah Cipinang. Ini halte Pulau Mas ya teman-teman ya. Kalau cuaca hari ini hujan ya tadi ya, tapi sekarang udah reda sih, tinggal udah cerah deh sampai malam. Karena tadi pagi hujan. Oke, kita sebentar lagi ke lampu merah kita berhenti. Oh iya, mengingat banyak air tilang teman-teman, jadi kita buat video juga nggak boleh melebihi batas air tilang ya. Itu di atas kita adalah kamera air tilang.
pose foto pengaturan lalu lintas ya depan kiri kita. Coba lihat nanti setelah pose foto dia masih melanjutkan tugasnya apa jalan ya, kita nggak tahu teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat. Oke, kita udah lampu biru ya, kita gas. Nyambung teman-teman ke tahap 2 nya ya, fase tahap 2, fase 1 tahap B yang dari Wildroom sampai Duku Atas sana teman-teman. Jalannya enak ya teman-teman ya, adem ya, karena emang banyak ditumbuhin tumbuhan pohon-pohonan dan cuaca juga lagi adem juga teman-teman. Semenjak ada e-tilang ya, untuk buka jalur untuk ambulan juga sekarang masyarakat udah pada takut teman-teman. Soalnya kita buka jalur gitu, takutnya kita tahu-tahu kena e-tilang, padahal kita ngebuka jalur untuk ambulan teman-teman. Jadi kita ikutin prosedur lampu merah aja ya, lo untuk lebih detik amannya ya. Daripada kita mau buka jalur untuk ambulan atau gimana, tapi ujung-ujungnya kita kena e-tilang. Kita juga yang dirugikan teman-teman. Karena menurut saya e-tilang itu yang bekerja itu robot gitu. Jadi kayak nggak disaring lagi gitu. Saya nggak tahu sih ya, disaring lagi atau gimana, saya nggak ngerti. Cuma kebanyakan yang udah-udah ya begitu, tahu-tahu kita kena denda e-tilang aja.
aluk-aluk. Di depan kita motor X-Max ya, keren juga deh gitu gitu. Keren keren ya. Masuk gang sini ya, udah sesuai. Oh ini dia. Paketan. Bisa nggak Pak? Oke. Paket. Dengan Mbak siapa? Sebentar, saya foto dulu plastiknya. Oke, thank you. Oke teman-teman, udah sampai paketnya, kita selesaikan aja. Salam satu aspal.